jadi kita dari Mimpi Podcast. Aku Bulan Surya dan aku Devika. Kita bakal podcast dengan tema kekerasan seksual, yaitu catcalling yang sering dianggap bercandaan. Kita lagi sama siapa nih? Hai guys, jadi kenalin aku dari Mulia Handani Pulau Barat 2023. Kenalin nama aku Saskia Putri. Jadi di sini tuh kita udah ngundang Sasli. Kita mau ngebahas soal catcalling. Kira-kira apa aja sih dampaknya buat orang yang di catcalling gitu. Jadi kesibukan Kak Sasli apa aja nih selama jadi Mulia? Oke, jadi kesibukan saya tuh selama jadi Mulia Handani menjabat dari tahun 2003 sampai sekarang ya kan belum ada kuliah lagi. Saya mengabdi kepada masyarakat ataupun ke model-modelan lain untuk menjadi inspirasi model-model ini jadi saya gitu loh. Jadi kalau saya tuh memiliki kesibukan. Wah, paling banget ya Kak ya. Jadi gimana sih caranya Kak Sasli ini bagi waktu antara sebagai muli sama jadi mahasiswi? Pasti kan kayak sibuk banget dong bagi waktunya untuk tugas-tugas sebagai muli dan sebagai mahasiswi ya kan? Oke, jadi kalau soal bagi waktu itu antara muli sama mahasiswi itu saya tuh kayak apa ya? Kalau ada waktu luang untuk acara tertentu tuh yang dari acaranya itu sendiri ngikutin waktu saya gitu. Kalau misalnya waktu saya luang itu dibuatin waktu saya, tapi kalau misalnya saya luang ya mereka nggak bisa membuatin waktu yang saya nggak bisa gitu. Jadi ya schedule apapun acara itu ngikutin saya gitu. Lebih ke pintar-pintar bagi waktu aja. Iya. Kedepannya bakal ada punya lagi nggak sih Kak buat di Pulau Barat? Biasanya ada sih. Sekarang lagi pembukaan ya. Kebetulan lagi pembukaan dari bulan April tanggal 1 sampai nanti akhir tuh ada pembukaan dan alhamdulillah nanti saya jadi senior. Berarti nanti ada pembukaan lagi ya Pak? Ya itu pasti sih dari kabupaten-kabupaten itu pasti ada pemilihan dari setiap tahunnya. Dan kebetulan Baba ini lagi ngadain dari tanggal 1 sampai akhir bulan untuk rekrut baru lagi gitu loh. Dan alhamdulillahnya saya nanti bakal digantikan dengan teman yang lain untuk mendaftar di Pulau Barat. Oke, jadi buat kalian yang mendaftar dari lingkungan lain boleh hubungin Kak Saslinya ya. Oke, lanjut. Kita mungkin bisa langsung aja pembahasannya kali ya Kak ya mengenai catcalling. Apa sih catcalling itu Kak? Kak Sasli sebelum pernah nggak di catcalling sama orang-orang gitu kan? Kalau itu sih pernah ya Kak. Catcalling itu apalagi membuat risih kita ataupun kita sebagai cewek tuh beda ya mentalnya antara mental yang down sama mental yang kuat gitu. Dari catcalling itu saya sendiri sering ya di catcalling, apalagi dilihat sama laki-laki itu yang nggak tahu mental down sama mental. Jadi kalau misalnya mengenai catcalling saya tuh sering ya melihat orang-orang ataupun saya sendiri di catcalling. Dan catcalling itu kita nggak tahu ya namanya perempuan memiliki mental yang sangat berbeda itu kita nggak tahu. Dan apalagi kalau laki-laki itu yang biasanya di catcalling dengan cewek pasti cewek kayak mikirnya dapet segala macam, tapi ada juga yang namanya catcalling cewek itu kalau kita di catcalling kita tuh kayak merasa risih, nggak nyaman ataupun kayak tertekan lah bahwa kita tuh menghilangkan kepercayaan diri kita loh bahwa catcalling itu emang merusak bagi mental cewek. Dan mungkin nggak semua cewek yang kayak ngalamin itu, tapi kebanyakan rata-rata iya kayak gitu. Jadi dampaknya gede banget ya Kak. Faktornya itu apa sih kita di catcalling itu faktornya apa? Oke, mungkin kalau ngomongin faktor tuh mungkin banyak ya. Salah satunya faktornya itu mungkin laki-laki itu nggak tahu keadaan mental cewek yang tadi kita omongin. Mental cewek itu udah apa enggaknya, ataupun ceweknya tuh mikir dia tuh baper nggak ya kalau di catcalling, ataupun sebaliknya kita bakal marah atau enggak. Dan kurangnya juga edukasi mungkin edukasi dari si cowok ini. Mungkin si cowok ini lebih nggak mau memahami tentang edukasi tentang seksual ataupun yang tentang catcalling, karena catcalling itu benar-benar merusak mental gitu loh, dari fisik ataupun verbalnya. Kenapa perempuan yang kena catcalling itu lebih sering memilih buat diem dibanding dia ngelawan? Itu balik lagi ya Bola, ke apa sih namanya mental diri masing-masing, karena setiap perempuan tuh beda. Entah kita ada yang mental kuat untuk menjawab, entah ada yang juga kayak mentalnya down langsung kayak nggak percaya diri nih. Saya tuh diomongin di catcalling sama cowok, saya langsung nggak percaya diri, kayak kekurangan kesadaran diri juga sih. Di situ kayak kita langsung kata dulu. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama perempuan yang langsung berani, ceplos kayak di catcalling cewek-cewek terus langsung melawan, pasti si cowok juga ikut down dong, karena kita punya etikat mental yang kuat gitu loh dibanding sama yang down tadi itu. Jujur bener banget sih Kak, soalnya kalau aku tuh tipikal yang down gitu loh kalau ada di catcalling itu bisa shock ya Kak. Iya, karena emang mental cewek itu beda-beda, apalagi
catcalling itu tersendiri tuh kurang karena kepercayaan kita udah didomin sama laki-laki gitu. Langsung kayak baru itu kayak nggak tahu sedih marah gitu sama kayak kalau Kadipin kayaknya gimana nih? Yang lawan. Oh ya, itu berbeda gitu sih ya kayak. Apa sih kak perbedaannya tuh pelecehan Pelecehan fisik sama verbal. apa perbedaan itu? Pelecehan seksual fisik sama verbal. Catcalling yang terjadi seksual ya. Udah. Kira-kira bedanya apa sih kak catcalling yang terjadi secara fisik dan verbal? Kalau misalnya setahu saya ya, kalau fisik itu kita kayak seksual udah dipegang, kayak ditoel ataupun misal kita belum kenal nih sama laki itu, tapi laki itu udah menganggap kita kayak cewek gitu kan. Itu udah ngelakuin seksual dan itu juga di antara undang-undang, tapi undang-undang yang khusus untuk seksualnya itu belum ada ya. Untuk sementara ini mungkin bakal dibuat oleh pemerintah ataupun gimana saya juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya perundang-undangan itu maksudnya ketidaknyamanan seseorang, perbuatan yang tidak nyaman. Dan itu kan diatur undang-undang dan juga kan kalau misalnya seksual secara verbal tuh kayak yang kita diketahui macam pada umumnya gitu, kayak cewek ataupun kiu gitu kan kayak kita kelihatan berisi banget ya kalau gitu. Jadi kayak itu perbedaan antara seksual fisik sama seksual verbal. Karena udah ada undang-undangnya ya kayak. Iya, tapi kalau misalnya undang-undang secara catcalling itu belum ada sih Kak. Jadi kalau misalnya catcalling itu diatur dalam undang-undang perbuatan yang tidak menyenangkan, kalau secara khususnya belum ada gitu. Kalau itu undang-undangnya sangat penting ya. Iya, tapi pemerintah kita ini kita juga nggak tahu ya karena kita tuh kan semua diatur sama undang-undang. Jadi undang-undang kita tuh belum ada khususnya untuk catcalling gitu loh. Jadi kalau untuk catcalling itu dia masuknya ke perbuatan tidak menyenangkan. Di pasal 355 ayat 1. Kebetulan Kak Hasri kan hukum ya, jadi dia tahu banget juga loh guys tentang undang-undang. Jadi emang harus perempuan tuh butuh banget ya kayak undang-undang tentang pelecehan seksual ya. Karena jadi Itu paham makanya perlu wanita itu juga bukan laki-laki aja ya untuk memperluas edukasi tentang catcalling, tapi perempuan juga biar bisa melawan itu gimana sih mencari edukasi yang lebih perluas lagi gitu. jadi perempuan tuh memang susah ya guys ya. Misalnya ada perempuan yang di catcalling kayak kira-kira apa sih kerugian yang didapetin dari perempuan itu gitu loh. Apa mungkin merasa prestasinya kurang atau gimana? Kalau misalnya kita ngomongin kerugian ya kan kita ini sama-sama perempuan. Mungkin kita juga di catcalling itu udah sering di kampus ataupun di luar. Dan apalagi kalau misalnya di kampus ya, kita nggak kenal nih sesama, misalnya kita emang sesama manusia, tapi kita nggak kenal gitu. Terus kita di catcalling, kita tuh ngerasa kayak risau nggak sih kalau misalnya kita punya mental down tadi. Nah kita memiliki rasa risau sehingga kita nggak pede, nggak percaya diri di diri kita tuh kayak apa ya yang salah di diri kita gitu. Kok kenapa gue bisa di catcalling ataupun gimana gitu kan. Jadi kalau misal kerugian itu banyak banget bagi cewek. Makanya untuk teman-teman laki-laki ataupun gimana edukasinya diperluas lagi ataupun kayak menjaga perasaan dari perempuan sama laki-laki itu dijaga gitu. Jadi jangan semena-mena sama cewek karena kita belum tahu mental cewek sama mental cowok itu beda, nggak bisa disamain. Oke. Benar banget sih. Jadi kalau aku sih jujur abis di catcalling tuh jadi nggak pede gitu secara ya. Nah iya karena mental kita beda-beda yang balik lagi ke mental kita ya, karena mental itu paling penting gitu loh. Kalau kita punya mental untuk menjawab itu semua pasti kayak laki-laki juga ikut down. Tapi kalau misalnya kita nggak punya mental ataupun kayak langsung gue di catcalling kayak gue diem gitu, jadi kayak kita ya udah deh gue terima aja gitu kayak. Jadi as a woman juga harus strong gitu ya kayak harus kuat juga berarti jadi cewek-cewek harus dilatih mentalnya gitu ya kak ya. Dan terus edukasi juga cewek ya. Gak cuma cewek, cowok juga harus sering-sering memperluas edukasi. Sebelum ditutup ya, jadi saya kan nanya nih tentang dari kelompok kalian itu kenapa sih kayak membahas tentang catcalling apa dari kelompok kalian atau diri kalian itu kayak merasa catcalling itu emang sangat penting nih ataupun kayak emang kalian tuh misi atau gimana, bisa deh dijelasin kenapa? Jujur kita tuh udah bener-bener sedih banget ya kak baca berita-berita di Twitter, di Instagram yang kayak ngebahas soal catcalling. Jadi kita tuh bersikeras banget ya kak kayak untuk ngebahas soal catcalling sama Kak Sesli. Kebetulan Kak Sesli juga kan lebih banyak pengetahuannya dibanding teman-teman, dibanding aku juga. Dari aku Iya ya, sekalian sharing juga ke kalian soal bahayanya dan dampaknya dari catcalling. Makanya kalau kena catcalling tuh jangan diem aja, laporin sama orang-orang terdekat kalian. Dan lebih pentingnya tuh edukasi kita diperluas lagi dari maupun perempuan
perempuan tuh punya mental yang kuat untuk ngejawab kalian di catcalling ataupun lagi di cewek-cewekin ataupun lagi kiu-kiuin itu nggak semua cewek yang bakal merespon baper ataupun kayak gimana. Benar banget. Jadi mungkin aku tutup aja kali ya kayak sebelumnya aku mau thanks banget buat Kak Sesli udah nyempetin waktunya untuk hadir di narasumber kami, dan aku sama Debrika pamit undur diri. Dadah.